Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina wa syafi'ina. Wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kemudian nasihat yang keenam, jamaah rahimakumullah. Nabi telah bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan hak istri kepada kalian para suami yang telah menikahi, kalian wajib memberikan nafkah lahir batin, sandang pangan papan dengan cara yang baik sesuai dengan kemampuan kalian. Kewajiban memberikan nafkah itu bukan kepada istri, tetapi kewajiban memberikan nafkah ada kepada suami. Artinya istri nggak wajib kerja. Istri kerja itu hanya membantu, menolong, dan yaitu meringankan beban suami. Adapun yang wajib ain, ketika suami tidak memberikan nafkah, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, maka wali daripada suami harus kasih nafkah. Ya, belanja tiap hari berapa, tiap bulan berapa. Kalau tidak ada, istri punya hak untuk minta cerai. Ya, mengajukan khulu, yakni gugat cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaina? Ya Rasul, apa hak istri kepada suami ya Rasul? Maka Nabi bersabda, tut'imu idza tu'imta. Kamu kasih makan ketika kamu sanggup untuk memberikan makan bagi diri kamu sendiri. Yang kedua, wa taksuha idza tasaita. Kamu belikan pakaian ketika kamu sanggup untuk membeli pakaian bagi diri kamu sendiri. Yang ketiga, wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali pukul wajah istri, walaupun dalam marah yang luar biasa sekalipun. Seorang suami tidak boleh, haram hukumnya memukul wajah istri. Mengapa? Karena begitu istri dipukul wajahnya sampai gosong misalnya, membekas, maka setiap dia berhias, setiap itu pula dia akan ingat kejahatan suaminya. Dia akan ingat akan buruknya perangai suaminya, sehingga sulit bagi istri untuk berbakti kepada suami. Mungkin dia berhias sehari 5 kali, setiap sehari dia ingat kejahatan suaminya 5 kali. Maka jangan sampai pukul wajah istri. Marah biasa, itu bumbu dalam rumah tangga. Yang penting bagaimana kita bersikap ketika kita marah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan solusi. Idza ghadiba ahadukum falyajlis wa idza dzaba anhu ghadab wa illa falyattaji. Kalau marah maka segera duduk. Jadi kalau kita berdiri kemudian marah, langsung duduk. Kalau duduk sudah meredam amarah cukup. Kalau belum, langsung berbaring. Tapi kalau berbaring masih muntap-muntap, kata Nabi kita Muhammad SAW, al-ghadabu minas syaitan, was syaitanu khuliqa minan nar, wal ma'u yudfi'un nara, fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil. Amarah itu hembusan, rayuan, bujukan setan. Setan itu Allah ciptakan dari bara api, hanya air yang bisa meredam api. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, segeralah mandi, minimalnya wudu. Ya, jadi kalau marah muntap-muntap langsung ke jeding sudah. Ya, minimalnya wudu atau langsung mandi. Hilang langsung, hilang total amarahnya, enggak sampai memukul wajah istri. Yang keempat kata Nabi kita Muhammad SAW, wala tuqabbih. Jangan sekali-kali hinakan, rendahkan, lecehkan istrimu, apalagi di hadapan orang lain. Jadi kalau seorang suami marah-marah pada istrinya, bawa ke rumah dulu, ya, dikunci lawangnya, pintunya, dimasukkan kamar, marahi sudah. Jangan sekali-kali kita marah, seorang suami marah, ya, kepada istri di hadapan orang lain, di pasar, di jalan, di mall, dimarah-marahi. Ini hakikatnya merendahkan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
Istri itu pakaian bagi suami, suami ada pakaian bagi istri. Artinya saling melengkapi, saling menutupi kekurangan yang ada. Jangan diler kekurangan suami di hadapan orang lain. Walaupun mungkin kita anggap sepele, ya mungkin mengatakan istri saya ngentutan, itu kelihatan sepele. Tapi kalau istri dengar, timbul amarah dalam hatinya, timbul kebencian dalam hatinya. Ucapkan ucapan yang baik, ya, dan itu untuk menjaga harkat martabat istri kita sendiri. Yang kelima, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tahjur illa fil bait. Kalau terpaksa harus purian, menunjukkan bahwa dalam keluarga itu sering purian, ya. Jangan dikira yang purian itu yang muda-muda toh atau yang tua-tua, tua muda sama, gampang purian itu. Kata Nabi, andai saja terpaksa harus purian, wala tahjur illa fil bait. Jangan sampai keluar rumah. Jadi istri kalau kamar belakang sampai langsung kamar depan sudah. Istri kamar depan sampai langsung buru-buru ke kamar belakang. Paling-paling 2 hari selesai beres sudah. Tapi kalau sampai purian keluar rumah, lah ini bahaya. Masalah yang kecil jadi besar. Apalagi wadul bapak nih, ya. Pak, gak kagak istri saya, masya Allah, ya saya nyesal misalnya. Bapaknya langsung muntap itu. Wis nak, cari yang lain. Kamu masih ganteng, kamu banyak harta, kamu bisa cari yang lebih hebat, yang lebih cantik, yang macam-macam. Tunjukkan pada istrimu, kamu bisa ini dan itu. Ya, sehingga rusak rumah tangga. Tidak boleh wadul kecuali kepada orang yang alim, yang amanah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, was'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu ketika kamu tidak mengetahui suatu hukum. Jadi kalau tanya bukan teman lesehan, bukan, tapi tanya pada orang yang alim, yang berilmu dan amanah, dan itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, wa qad taraktu fikum ma lan tadhillu in tasantum bihi kitaballah. Aku tinggalkan kalian satu perkara yang kalian ketika berpegang teguh dengan suatu perkara ini, kalian gak akan pernah sesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran, yang mana Al-Quran telah dijelaskan rinci tafsirnya, penjelasannya, maksud dan tujuannya dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga dalam hadis yang lainnya Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida 'alail haud. Nabi telah bersabda, aku tinggalkan kalian 2 hal yang kalian tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya selama berpegang teguh dengan 2 hal ini. Kitaballah wa sunnati. Al-Quranul Karim dan hadis-hadisku. Dan keduanya tidak mungkin berpisah sampai keduanya kembali nanti di telagaku. Artinya tidak boleh kita hanya ngambil Al-Quran meninggalkan hadis, gak benar. Mau mengambil hadis saja meninggalkan Al-Quran juga gak benar. Ya, karena Al-Quran itu ada yang rinci secara tafsir rinci, ada yang global, dan itu dijelaskan dalam hadis yang sahih. Dan berapa banyak sahabat Nabi mereka salah dalam memahami Al-Quran sebelum mereka mendapatkan pengajaran dari kita Muhammad SAW tentang tafsirnya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Allah telah berfirman, barang siapa yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, merekalah yang dijamin aman nanti di yaumil kiamah, dan merekalah orang-orang yang betul-betul mendapatkan petunjuk Allah. Ketika turun ayat sahabat gak ada yang bisa makan. Mereka setiap hari menangis terus. Gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa tidur, menangis. Mengapa? Mana mungkin ada orang yang tidak lepas dari kezaliman. Pasti berbuat zalim. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada anak, zalim kepada istri, zalim kepada tetangga, dan seterusnya. Berarti kita semuanya gak ada yang aman nanti dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dijelaskan tafsirnya oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Laisa kama taqulun. Afala tasma'u qala Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai para sahabat, bukan yang seperti yang kalian fahami. Bukankah kalian pernah mendengar firman Allah dalam surat Luqman
Ketika Luqman mengatakan, wahai putraku, jangan berbuat syirik nak. Karena perbuatan syirik ada kedzaliman yang sangat besar. Zalim di sini ternyata artinya syirik. Kita nggak mungkin paham kecuali membaca tafsirnya. Yang Nabi langsung ajarkan kepada mereka, para sahabat. Sahabat ajarkan kepada para tabiin. Tabiin ajarkan kepada tabiin. Sampai hari ini. Maka ketika kita mempelajari Al-Quran harus pakai tafsirnya. Karena itu penjelasan langsung dari Nabi kepada mereka para sahabat. Demikianlah hadis Nabi harus dengan syarahnya, penjelasannya. Karena Nabi jelaskan maksud hadis itu kepada mereka para sahabat. Dan semuanya telah dibukukan oleh para ulama kita. Makanya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah harus dengan pemahaman salaful ummah, mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi lanjutkan, fa innakum satus'aluna anni wa ma antum qailun. Wahai para sahabat, kalian nanti di yaumil kiamah akan ditanya oleh Allah tentang aku. Apa yang akan kalian ucapkan di hadapan Allah? Apa yang kalian saksikan di hadapan Allah? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa nasahta wa adaika. Ya Rasul, kami bersaksi bahwasanya engkau betul-betul telah menyampaikan seluruh syariat Allah. Engkau betul-betul telah melaksanakan amanah yang Allah bebankan kepada engkau. Dan engkau betul telah memberikan nasihat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, sahabat mengakui Islam telah sempurna. Semua hukum yang diamanahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW itu telah disampaikan kepada para sahabat. Maka Allah firmankan dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu nikmatku, telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Islam telah sempurna, gak butuh penambahan, gak butuh pengurangan. Kita mempelajari Islam, kita praktekkan seluruhnya, gak akan mampu kita. Contoh sholat sunnah saja, ya, berapa banyak itu sholat sunnah yang dipraktekkan Nabi, ya, minimalnya kata Imam Ibnu Qayyim, sholat dalam sehari semalam yang dipraktekkan Nabi itu 40 rakaat, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 17 rakaat. Kemudian sholat rawatib muakkad itu ada 12 rakaat. Kemudian sholat malam Nabi 11 rakaat. Jangkep 40 rakaat. Mana kita mampu? Kita maunya cari ibadah-ibadah yang lain. Ada sholat raghaib, ada sholat macam-macam. Gak ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita puasa yang diajarkan Nabi luar biasa banyaknya. Ada puasa Senin Kemis, ada Ayyamul Bid, ada Nabi Daud. Sangat banyak. Kita gak akan mungkin itu melakukannya semuanya. Tapi kadang-kadang kita mau cara-cara yang lain, puasa pati geni, puasa pendem, puasa ngebleng, puasa mutih, puasa yang nggak pernah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mau jujur, semua syariat Nabi kita praktekkan, nggak akan mungkin mampu kita, karena kelemahan kita. Maka cukuplah kita belajar, praktekkan sampai ajal menjemput diri kita masing-masing. Insya Allah selamat.